Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang penuh harapan, di setiap detik yang kita lalui, Allah selalu memberikan kita kesempatan baru, kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekatkan hati, dan menemukan kedamaian sejati dalam langkah hidup. Hari ini, mari kita buka ruang hati, menyambut ketenangan yang datang dari amalan-amalan sunnah yang membawa keberkahan dan melindungi kita dari segala kesusahan. Izinkan diri kita larut dalam perjalanan spiritual ini, mengalir bersama cahaya hikmah yang lembut, menyentuh relung terdalam jiwa, karena di balik setiap sunnah tersembunyi rahasia pelindung hidup yang telah Rasulullah wariskan untuk kita semua. Bersama, kita gali makna, kita resapi dan kita hidupkan amalan-amalan yang membawa nur dalam kehidupan yang penuh liku ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mendengar dari Anda. Amalan sunnah manakah yang sudah menjadi bagian dari hidup Anda? Atau apakah ada amalan sunnah yang ingin Anda pelajari lebih dalam hari ini? Tuliskan di kolom komentar, karena perjalanan ini akan lebih indah jika kita saling berbagi dan belajar bersama. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan jiwa yang tenang. Bab 1. Sunnah berwudu sebelum tidur. Saat malam datang perlahan dan dunia mulai meredupkan cahayanya, ada satu sunnah yang sering terlupakan. Sebuah amalan sederhana, namun besar pengaruhnya, berwudu sebelum tidur. Banyak orang menganggap tidur sebagai momen istirahat jasmani semata. Padahal sejatinya, tidur adalah penyerahan total jiwa kepada Sang Pencipta. Tidur adalah bentuk kematian kecil, dan dalam setiap tidur kita, ruh ini naik ke langit. Entah akan dikembalikan atau tidak. Maka betapa agungnya jika kita menghadap tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan siap untuk dijemput oleh takdir yang tak terduga. Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan hanya caranya hidup, tapi juga caranya menyerahkan diri kepada Allah. Bahkan ketika mata tertutup dan dunia lenyap sementara. Berwudu sebelum tidur bukan hanya menyucikan anggota badan dari debu dan dosa-dosa kecil, tetapi juga menenangkan ruh dari gelisah dunia yang menyisa. Air wudu itu, sejuknya bukan hanya di kulit, tapi sampai ke hati. Ia menjadi penenang jiwa yang lelah menghadapi hiruk-pikuk dunia seharian. Saat tangan menyentuh air dan wajah dibasuh perlahan, terasa seperti ada sesuatu yang luruh. Mungkin itu beban batin, mungkin itu kegelisahan, mungkin pula itu sisa-sisa kesalahan yang tak sempat kita istighfari. Wudu mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah kecil menuju Allah, selalu ada ketenangan besar yang menanti. Tahukah engkau bahwa siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka sepanjang malamnya, malaikat akan mendoakannya dan memintakan ampun untuknya? Di saat kita tertidur lelap tanpa daya, Allah mengirimkan penjaganya, karena kita memilih untuk bersuci sebelum menyerah. Itulah rahasia besar yang sering terabaikan. Keselamatan kita tak selalu bergantung pada pagar rumah atau kuatnya tubuh, tapi kadang terletak pada satu tetes air yang kita niatkan sebagai bentuk ketaatan. Kesusahan yang harusnya menimpa, bisa saja Allah alihkan, karena kita tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan terjaga secara ruhani. Banyak orang bertanya, mengapa hidupku penuh keresahan? Mengapa tidurku tak nyenyak? Mengapa mimpiku sering buruk? Kadang jawabannya bukan pada obat, bukan pada terapi, tapi pada satu sunnah yang ditinggalkan. Cobalah, hanya beberapa menit sebelum tidur. Ambillah wudu dengan perlahan, rasakan airnya, dan niatkan dengan tulus karena Allah. Engkau akan merasakan bedanya. Ruhmu terasa lebih ringan, dadamu lebih lapang, dan tidurmu lebih damai. Bahkan jika ajal menjemput di malam itu, engkau telah siap dalam keadaan yang diridai. Jangan menunda-nunda lagi untuk menghidupkan sunnah ini. Jangan menunggu musibah datang baru sadar bahwa perlindungan Allah begitu dekat. Wudu sebelum tidur bukan perkara besar, tapi disitulah keajaiban sunnah, sederhana di mata manusia, luar biasa di sisi Allah. Jadikan ia kebiasaan, bukan hanya karena ingin dijaga, tapi karena ingin dicintai. Dan sungguh, siapa yang dicintai oleh Allah, maka tak ada kesusahan yang mampu melumpuhkannya. Sekalipun dunia berguncang, hatinya tetap dalam dekapan kedamaian. Bab 2. Sunnah membaca doa ketika keluar rumah.
Setiap kali kita melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah, sesungguhnya kita sedang memasuki medan kehidupan yang penuh dengan hal tak terduga. Di luar sana, bukan hanya ada manusia dengan berbagai urusan dan karakter, tapi juga ada perkara-perkara yang tak tampak oleh mata, yang bisa saja menjadi sebab datangnya kesulitan, kerugian, bahkan musibah. Maka Rasulullah memberikan kita warisan berupa doa sederhana, namun penuh makna. Bismillahi, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini bukan hanya pengiring langkah, tapi adalah perisai tak terlihat yang menyelubungi seluruh perjalanan kita. Doa ini menyatakan bahwa kita melangkah dengan menyebut nama Allah, bersandar penuh kepadanya, dan menyadari bahwa kita tak punya kekuatan apapun kecuali karenanya. Dengan membacanya, seseorang telah menyerahkan urusannya kepada Yang Maha Kuasa. Maka tak heran bila Nabi bersabda, siapa yang membaca doa ini maka dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupi, dilindungi, dan diberi petunjuk. Betapa banyak orang yang berangkat kerja pagi-pagi, tapi pulang membawa keresahan. Betapa banyak yang keluar untuk mencari rezeki, tapi malah bertemu musibah. Semua itu tak selalu karena salah langkah, tapi bisa jadi karena lupa menggantungkan diri pada Allah. Sunnah membaca doa keluar rumah mengajarkan kita satu hal mendasar, bahwa kita ini lemah. Kita tak mampu mengendalikan lalu lintas, sikap orang lain, atau takdir yang menghadang di tikungan jalan. Maka kita perlu penjagaan dari Yang Maha melihat segala sesuatu. Kalimat tawakkaltu 'ala Allah adalah bentuk tunduk dan pengakuan jujur bahwa sekuat apapun rencana kita, hanya Allah lah yang menentukan hasilnya. Dan siapa yang meyakini ini, maka jiwanya akan lebih tenang, lebih lapang, dan lebih siap menghadapi apapun yang terjadi di luar sana. Kita seringkali begitu hati-hati dalam membawa bekal, dalam menyiapkan kendaraan, dalam mengecek cuaca atau jalan. Tapi kita lupa bahwa bekal spiritual jauh lebih penting. Hati yang bergantung kepada Allah dan langkah yang diawali dengan zikir. Maka jangan abaikan sunnah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang setiap hari keluar rumah dengan tergesa-gesa, tapi lupa membawa penjagaan dari langit. Kesusahan seringkali tak datang dari hal besar, cukup satu pertemuan yang salah, satu detik kelalaian, atau satu kata yang tak tepat. Dan doa ini bisa menjadi sebab Allah menjauhkan kita dari semua itu. Maka mulai sekarang, jadikanlah doa ini sebagai bagian dari rutinitas pagi. Bacalah dengan sadar, bukan sekadar hafalan. Rasakan maknanya, bahwa engkau tak berjalan sendiri, bahwa engkau tak mencari nafkah sendirian, bahwa engkau tak berjuang dalam kehidupan ini sendirian. Ada Allah yang bersamamu, dan sungguh siapa yang berjalan bersama Allah tak akan pernah benar-benar tersesat. Bab 3. Sunnah Salat Duha. Di antara waktu pagi yang sibuk dan langkah-langkah kehidupan yang tergesa, ada satu waktu yang sering terlewat oleh banyak orang. Saat matahari mulai naik dan bumi perlahan memancarkan hangatnya. Di waktu itu, Allah membuka pintu rezeki dengan cara yang berbeda. Salat duha, 2 rakaat ringan di pagi hari, bukan hanya sunnah biasa. Ia adalah amalan yang diam-diam mengubah arah takdir, memanggil keberkahan, dan menjadi sebab seseorang dijauhkan dari kesempitan hidup yang menghimpit. Rasulullah menyampaikan bahwa bagi siapa saja yang menjaga salat duha, Allah akan mencukupi kebutuhannya sepanjang hari. Bayangkan, hanya dengan 2 rakaat yang dikerjakan dengan khusyuk di tengah kesibukan, Allah menjamin kelapangan rezeki dan kemudahan urusan. Ini bukan sekadar janji, tapi hakikat dari hubungan yang dalam antara hamba dan Rabb-Nya. Salat duha bukan hanya soal permohonan materi, tapi juga penenang jiwa, pelipur gundah, dan bentuk syukur atas nikmat kehidupan yang terus mengalir. Mereka yang mengamalkan salat duha akan merasakan ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Bukan hanya soal uang atau pekerjaan, tapi dalam hal kepekaan, keberanian, dan rasa percaya bahwa hidup ini sedang diatur oleh Zat yang Maha Adil. Kesulitan yang datang terasa lebih ringan. Masalah yang menumpuk perlahan mendapat jalan keluar. Salat duha menjadi pelabuhan kecil yang meneduhkan di tengah samudera, kehidupan yang luas dan seringkali mengguncang. Ia menjadi tempat mengadu sebelum hari benar-benar dimulai. Tak perlu banyak waktu untuk mengerjakannya, tapi seringkali kita menundanya karena merasa terlalu sibuk, terlalu lelah, atau terlalu lalai.
Padahal siapa yang mengabaikan sunnah ini karena urusan dunia, justru sedang menjauh dari jalan yang bisa melapangkan urusannya. Karena sholat duha adalah ibadah ringan yang penuh dengan limpahan rahmat. Ia bukan kewajiban, tapi menjadi penentu banyak urusan tak terlihat. Maka siapa yang menginginkan hidupnya dimudahkan, mulailah dengan merutinkan sunnah ini. Datanglah kepada Allah di waktu pagi, saat kebanyakan manusia sibuk dengan dunia. Bawalah dirimu dalam 2 rakaat khusyuk, dan ucapkan pada Allah, "Ya Allah, cukupkan aku hari ini, jauhkan aku dari kesusahan, dan dekatkan aku kepada keberkahan." Karena sungguh, tak ada doa yang sia-sia bila diucapkan dalam sujud, dan tak ada waktu yang lebih indah untuk mengetuk pintu langit selain pagi hari yang tenang, bersama salat duha yang kau dirikan dengan sepenuh cinta. Bab 4. Sunnah membaca zikir pagi. Pagi adalah awal. Ia bukan hanya tentang mentari yang terbit atau rutinitas yang dimulai. Pagi adalah detik-detik penentuan arah, nasib, dan bagaimana kita akan menjalani sisa hari. Di saat itu, jiwa kita masih rapuh, pikiran masih kosong, dan hati belum terisi apa-apa. Maka di momen itulah, Rasulullah mengajarkan kita untuk mengawali hari dengan zikir pagi, rangkaian doa dan pujian yang akan menjadi benteng tak terlihat, pelindung dari apapun yang menyesakkan. Zikir pagi bukan sekadar bacaan, ia adalah pengakuan, ia adalah permohonan perlindungan kepada Allah dari segala yang buruk, dari penyakit, dari kezaliman manusia, dari gangguan makhluk tak kasat mata, bahkan dari kejahatan diri sendiri. Ketika seseorang membaca zikir pagi, sesungguhnya ia sedang menyelimuti dirinya dengan pakaian cahaya, pakaian tak tampak yang melindunginya sepanjang hari. Siapa yang memulainya dengan zikir, hari itu tidak akan sama seperti biasanya. Hatinya lebih tenang, langkahnya lebih terarah, dan pikirannya lebih jernih dalam mengambil keputusan. Dalam banyak riwayat, Rasulullah tidak pernah melewatkan zikir pagi, padahal beliau adalah manusia paling terjaga. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari keluar rumah dengan berbagai kemungkinan buruk yang bisa menimpa? Zikir pagi seperti tabir pelindung dari perkara yang tak bisa kita kendalikan. Ia seperti doa tak bersuara yang terus menyertai kita dari balik kata-kata. Bahkan saat kita lupa bahwa kita telah berzikir, zikir itu tetap menjaga kita. Karena Allah tidak pernah lupa pada hambanya yang memohon perlindungan kepadanya di waktu pagi. Seringkali, kesusahan datang bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita kurang bersandar kepada Allah sejak awal hari. Kita membiarkan diri kita telanjang dari penjagaan langit. Sibuk mempersiapkan tubuh, tapi lupa mempersiapkan ruh. Maka jangan heran jika hidup terasa berat, jika masalah datang beruntun, jika rezeki terasa seret, atau hati terasa sesak. Bisa jadi kita telah keluar rumah tanpa zikir, tanpa pelindung, tanpa pagar doa. Dan dunia ini terlalu kejam untuk dilalui dengan kekuatan kita sendiri. Mulai esok pagi, ubahlah kebiasaan itu. Sisihkan waktumu sejenak setelah subuh, duduk dengan tenang, dan bacalah zikir pagi. Hadirkan hati dalam tiap kalimatnya. Jangan hanya mengucap, tapi resapi, karena di sanalah letak kekuatannya. Allah tak pernah jauh, tapi seringkali kita yang tidak menyapanya di pagi hari. Dan siapa yang menyapa Allah di pagi hari dengan penuh harap, maka Allah akan bersamanya hingga malam menjemput. Dan selama itu, insya Allah, ia akan terhindar dari kesusahan yang tidak perlu. Bab 5. Sunnah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Seringkali kita merasa bahwa kesusahan yang menimpa kita datang dari luar, dari pekerjaan yang berat, dari manusia yang menyakiti, atau dari situasi yang tak kita inginkan. Padahal tak jarang sumber kesempitan itu justru ada di dalam, di tempat yang paling dekat, rumah kita sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan satu sunnah yang tampak kecil, namun bermakna besar, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Bukan hanya kepada orang-orang di dalam rumah, tapi juga meski rumah itu sedang kosong. Karena salam adalah pembuka rahmat dan penolak kehadiran setan. Ketika seseorang masuk rumah tanpa salam, tanpa basmalah, maka ia sedang membiarkan ruang itu terbuka bagi energi yang tak baik. Setan pun akan berkata, akhirnya kita mendapat tempat bermalam. Rumah menjadi gelap secara batin, meski terang secara lampu. Kehangatan hilang, rezeki sulit, dan pertengkaran pun mudah tersulut. Maka jangan pernah remehkan sunnah ini.
Mengucap Assalamualaikum bukan hanya tentang sopan santun, tapi tentang membawa kedamaian dari luar ke dalam. Ia adalah deklarasi bahwa rumah ini adalah tempat yang diberkahi, bukan tempat pertikaian atau kesedihan. Salam yang kita ucapkan juga berdampak pada anggota keluarga. Anak-anak yang mendengar salam orang tuanya akan merasa aman. Istri atau suami yang menyambut salam akan merasa dihargai, dan rumah menjadi lebih hidup. Bahkan jika tak ada siapa-siapa, ucapkanlah salam tetap. Karena para malaikat akan membalasnya. Kita tidak pernah benar-benar sendirian. Dan setiap kali kita mengucapkan salam, kita sedang memperkenalkan kembali kedamaian ke dalam tempat tinggal yang sering kali tercemar oleh amarah, keluh kesah, dan kelelahan dunia. Kesusahan rumah tangga, kesempitan rezeki, atau anak-anak yang sulit diatur. Semua itu bisa jadi karena kita jarang mengundang kedamaian ke dalam rumah. Kita masuk begitu saja, tanpa salam, tanpa membawa niat untuk menyebar ketenangan. Padahal rumah bukan hanya tempat tinggal jasmani, tapi juga tempat bernaungnya ruh dan batin. Dan siapa yang menjadikan rumahnya sebagai tempat zikir, tempat doa, dan tempat salam, maka insya Allah rumah itu akan menjadi surga kecil di dunia, bukan ladang kesusahan. Mulai hari ini, biasakan diri mengucapkan salam setiap kali membuka pintu rumah. Bukan hanya karena itu sunnah, tapi karena itu kebutuhan. Kita butuh rahmat Allah di dalam rumah kita. Kita butuh perlindungan dari perkara-perkara yang tak kasat mata. Dan kita butuh rumah yang bukan sekadar tempat berlindung dari hujan, tapi tempat kita pulang untuk menyembuhkan jiwa. Dan semua itu bisa dimulai dari satu kalimat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6, sunnah mengucap Alhamdulillah setelah bersin. Di antara detik-detik kehidupan yang sering kita anggap biasa, ada momen kecil yang disinggung langsung oleh Rasulullah, yaitu saat kita bersin. Satu hembusan udara yang keluar dari tubuh kita bukanlah sekadar reaksi fisik, melainkan pertanda bahwa Allah sedang menjaga sistem kita tetap berjalan. Dan pada momen itu, Nabi mengajarkan satu ucapan pendek, Alhamdulillah. Kalimat syukur itu bukan hanya penanda sopan santun, tapi sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa kita sadar, bahkan bersin pun adalah nikmat. Bersin adalah tanda bahwa tubuh kita sedang berfungsi. Saluran napas bekerja, otak merespon, dan energi dikeluarkan dari dalam. Namun lebih dari itu, Rasulullah mengajarkan bahwa ketika seseorang bersin dan mengucap Alhamdulillah, maka malaikat akan ikut mendoakannya. Bahkan orang yang mendengarnya dianjurkan membalas, Yarhamukallah, dan kemudian dibalas lagi dengan doa kebaikan. Lihatlah, hanya dari satu kejadian sederhana, terciptalah lingkaran doa yang saling menyayangi. Betapa halusnya Islam membangun kasih sayang, bahkan dalam perkara yang tampak sepele. Tapi sayangnya, banyak dari kita terlalu terburu-buru untuk sadar pada nikmat-nikmat kecil ini. Kita bersin dan berlalu begitu saja, lupa bahwa itu adalah kesempatan untuk bersyukur dan mendapat doa. Kita lupa bahwa sunnah ini, meskipun kecil, adalah pengingat dari Allah bahwa Dia masih memberi kita udara untuk bernapas. Dan siapa yang mampu bersyukur atas yang kecil, niscaya akan dijaga dari kesempitan yang besar. Karena hati yang biasa bersyukur, bahkan untuk bersin, adalah hati yang terbiasa melihat kebaikan Allah dalam segala hal. Mungkin kamu sedang melalui hari yang berat. Mungkin hidup terasa sesak, masalah datang bertubi-tubi, dan kamu bertanya, di mana pertolongan Allah? Mungkin jawabannya dimulai dari hal sekecil ini. Mulailah mengucap Alhamdulillah setiap kali bersin, dan perhatikan bagaimana perlahan hatimu berubah. Karena syukur bukan hanya akan melapangkan rezeki, tapi juga meluaskan dada. Dan dari dada yang lapang, datanglah ketenangan yang menyingkirkan kesusahan. Maka jangan remehkan sunnah ini. Ucapan Alhamdulillah setelah bersin adalah pelatihan untuk hati agar selalu mengingat Allah dalam momen yang paling spontan. Ini bukan soal adab semata, tapi soal hubungan yang dalam antara manusia dan Tuhannya. Ketika hati terbiasa bersyukur dalam momen yang paling kecil, maka ia akan kuat dalam menghadapi ujian yang paling besar. Bab 7, sunnah menjenguk orang sakit. Di tengah hiruk pikuk kehidupan yang sibuk dan penuh agenda, seringkali kita lupa bahwa
Di suatu tempat, ada saudara kita yang terbaring lemah, menanti bukan hanya obat, tapi juga perhatian. Menjenguk orang sakit adalah sunnah yang sering terabaikan. Padahal dalam diamnya langkah menuju tempat sakit, terkandung berkah yang melimpah. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka ia sedang berjalan di taman-taman surga dan malaikat mendoakannya dengan doa-doa kebaikan. Betapa mulianya amalan ini, meski terlihat sangat sederhana. Menjenguk bukan hanya datang dan duduk, tapi hadirnya hati yang ingin meringankan beban. Terkadang, satu senyuman, satu kalimat lembut, atau sekadar genggaman tangan mampu menyembuhkan luka yang tak tersentuh oleh obat medis. Dalam ziarah itu, ada pertukaran energi, yang sehat berbagi harapan dan yang sakit berbagi keikhlasan. Tidak jarang, setelah menjenguk, seseorang pulang dengan hati yang lebih bersih dan jiwa yang lebih tenang. Karena ia baru saja menyaksikan langsung betapa lemahnya manusia dan betapa besarnya nikmat kesehatan yang sering kita abaikan. Kesusahan dalam hidup bisa datang dari hati yang keras, dari ego yang tinggi, dan dari kesibukan yang melalaikan. Sunnah ini hadir untuk melembutkan hati. Ia mengajarkan empati yang sejati, menghapus kesombongan, dan menumbuhkan rasa peduli. Saat kita menjenguk orang sakit, kita sedang diingatkan bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama, bahwa tak ada manusia yang kuat selamanya. Dan dalam kesadaran itulah, kita menjadi lebih lapang menerima takdir, lebih ikhlas menjalani hari, dan lebih bersyukur atas nikmat yang selama ini diam-diam kita lupakan. Jangan tunggu undangan, jangan tunggu kabar resmi. Bila engkau tahu seseorang sedang terbaring lemah, datanglah dengan niat tulus, bawakan doa. Bawakan senyuman, jangan bawa keluhan dunia, tapi bawa cahaya pengharapan. Karena siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah akan meringankan beban hidupnya. Dan siapa yang membahagiakan orang sakit, Allah akan menyembuhkan luka hatinya, luka yang tak selalu terlihat, tapi terasa berat saat dipikul sendirian. Mulailah hidupkan sunnah ini dalam kehidupanmu. Jangan remehkan kekuatan hadirnya tubuh dan perhatian. Karena dalam dunia yang semakin individualistis, siapa yang masih peduli, dialah yang masih hidup dengan ruh yang sejati. Dan percayalah, siapa yang hidup dengan ruh yang peduli, ia akan dijauhkan dari kesusahan. Bukan karena ia tak diuji, tapi karena Allah selalu mengirimkan orang-orang yang peduli padanya, sebagaimana ia pernah peduli kepada yang lain. Bab 8. Sunnah berdoa setelah makan. Makan adalah kebutuhan dasar manusia, namun dalam ajaran Rasulullah, bahkan hal yang paling biasa pun bisa menjadi ibadah, bisa menjadi sebab datangnya rahmat. Seringkali kita makan dengan tergesa tanpa mengingat dari mana makanan itu berasal. Kita lupa bahwa setiap butir nasi, setiap tegukan air adalah titipan langsung dari langit. Maka Rasulullah mengajarkan satu sunnah yang agung setelah makan, mengucapkan doa. Sebuah bentuk pengakuan yang tulus bahwa semua ini bukan dari tangan kita, melainkan karunia Allah semata. Alhamdulillahilladzi athamani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itulah doa yang diajarkan Nabi, doa yang bukan hanya berisi syukur, tapi juga kerendahan hati. Kita tidak punya kuasa untuk menumbuhkan sebutir gandum pun, atau mengatur jalannya rezeki agar sampai di meja makan kita. Tapi seringkali, karena kenyang dan terbiasa, kita lupa bersyukur. Padahal siapa yang lupa bersyukur setelah makan, sedang menutup pintu nikmatnya sendiri. Dan siapa yang melazimkan doa ini, maka Allah janjikan akan dibukakan keberkahan dalam rezekinya. Kesusahan dalam hidup bisa datang dari rezeki yang tak diberkahi. Makanan yang masuk ke tubuh tanpa syukur bisa berubah menjadi beban dalam hidup. Sebaliknya, makanan yang disertai doa dan rasa cukup akan berubah menjadi kekuatan ruhani, bukan sekadar energi jasmani. Maka siapa yang ingin hidupnya dilapangkan, mulailah dengan memperbaiki hubungan dengan makanan. Jangan hanya menikmati, tapi resapi. Jangan hanya mengisi perut, tapi juga isi hati dengan rasa syukur. Karena dalam syukur itulah Allah menambahkan nikmat, menghapus kesempitan, dan memperhalus hati. Doa setelah makan bukan ritual semata. Ia adalah tanda bahwa kita tahu kepada siapa kita harus kembali setelah menikmati dunia. Dan dalam setiap doa itu,
Kita menanamkan dalam jiwa bahwa nikmat bukan hasil usaha kita semata, melainkan anugerah. Seorang hamba yang tahu bersyukur dalam kenyang akan lebih kuat bersabar dalam kelaparan. Seorang hamba yang tahu bersyukur dalam kemudahan akan lebih kokoh ketika kesusahan datang mengetuk. Mulailah kebiasaan ini di rumah. Ajarkan anak-anak untuk mengucap syukur setelah makan. Jadikan meja makan sebagai tempat pendidikan jiwa, bukan hanya pengisi perut. Karena siapa yang membiasakan doa dan syukur dalam hal-hal kecil, maka Allah akan menjaganya dalam hal-hal besar. Dan siapa yang hidup dalam penjagaan Allah, maka sesulit apapun hidup ini, hatinya akan selalu merasakan cukup. Bab 9, Sunnah mengucap istighfar setiap hari. Di balik setiap kesusahan yang menghimpit hidup, terkadang tersembunyi dosa-dosa yang tidak kita sadari. Bukan karena Allah murka, tapi karena kita terlalu lama membawa beban yang seharusnya kita lepaskan. Rasulullah yang telah dijamin ampunan tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Sunnah mengucap istighfar setiap hari bukan hanya rutinitas lisan, tetapi bentuk penyucian jiwa dari noda yang menghalangi datangnya pertolongan Allah. Istighfar adalah permohonan maaf, tapi bukan hanya kepada Tuhan, melainkan juga pengakuan bahwa kita sering hilaf dalam menjalani hidup. Kita mungkin menyakiti tanpa sadar, berkata tidak pada waktunya, lalai dalam ibadah, atau membiarkan hati terhijab oleh kesombongan. Dengan istighfar kita membuka pintu yang telah lama tertutup. Kita mengakui bahwa kita manusia yang lemah, yang butuh ampunan, dan yang tak bisa hidup tanpa bimbingan. Dan dalam kelembutan kalimat astaghfirullah, terletak kekuatan untuk menarik rahmat dan menolak bala. Kesusahan yang menimpa seseorang bisa jadi bukan karena kurang usaha, tapi karena jarangnya ia bertaubat. Dosa adalah beban yang tak tampak, tapi beratnya bisa melumpuhkan langkah hidup. Ia bisa memutus rezeki, mengeraskan hati, dan menjauhkan kita dari cahaya. Namun syukur, Allah Maha Pengampun. Dia bukakan pintu istighfar sepanjang waktu, siang dan malam, bahkan ketika kita belum sepenuhnya layak. Maka siapa yang membasahi lisannya dengan istighfar, sesungguhnya sedang memperbaiki nasibnya, menyucikan hatinya, dan merapikan jalannya kembali kepada Tuhan. Jadikan istighfar sebagai napas harianmu. Ucapkan dengan penuh kesadaran, bukan hanya di bibir, tapi dari dalam hati yang ingin berubah. Setiap kali kau merasa sesak, coba ucapkan, Astagfirullah. Setiap kali bingung, setiap kali gagal, setiap kali merasa jauh dari Allah, ucapkanlah. Karena kadang yang perlu kita lakukan bukan menambah kekuatan, tapi mengurangi beban dosa yang selama ini kita pikul tanpa sadar. Dan istighfar adalah cara paling lembut untuk melakukannya. Hidupkan sunnah ini dalam keluarga, dalam waktu senggang, di sela aktivitas, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi sebagai bentuk cinta kepada Allah yang Maha Memaafkan. Dan yakinlah, siapa yang hidup dalam kebiasaan istighfar akan diturunkan hujan rahmat, dimudahkan urusan, dan diselamatkan dari kesempitan yang tak terduga. Karena tak ada benteng yang lebih kokoh selain hati yang jujur meminta ampun. Dan tak ada jalan keluar yang lebih nyata selain dibukanya kembali pintu langit melalui istighfar. Bab 10. Sunnah membaca Al-Quran setiap hari. Di tengah gemuruh kehidupan yang penuh gangguan, kadang kita merasa kehilangan arah. Seperti berjalan di lorong gelap tanpa tahu kemana harus melangkah. Padahal Allah telah meletakkan cahaya itu sejak lama. Bukan di langit yang jauh, bukan di balik gunung yang tinggi, tapi di antara lembaran mushaf yang mungkin sudah lama tertutup di rak rumah kita. Sunnah membaca Al-Quran setiap hari bukan hanya amalan spiritual. Ia adalah upaya kembali pulang ke rumah sejati, ke dalam pelukan kalamnya, yang menyembuhkan jiwa dan menenangkan hati. Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi obat. Obat untuk hati yang terluka, pikiran yang sesak, dan hidup yang berantakan. Rasulullah tidak pernah melewati satu hari pun tanpa menyentuh kalam Allah. Bahkan dalam sibuknya jihad, dalam sempitnya perjuangan, beliau tetap meluangkan waktu untuk membacanya. Karena beliau tahu, kekuatan bukan hanya datang dari strategi, tapi dari hubungan langsung dengan Zat yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana dengan kita yang sering mengeluh lelah
namun lupa membaca ayat yang bisa menguatkan? Banyak orang mencari pelipur di medsos, di hiburan, di dunia. Tapi mengapa setelah itu hati masih terasa kosong? Karena tidak ada yang mampu menyentuh ruh sedalam Al-Quran. Ia berbicara langsung pada lapisan terdalam jiwa kita. Satu ayat bisa merubah arah hidup seseorang, satu surah bisa menjadi pelindung dari bala, bahkan huruf demi hurufnya menjadi cahaya di tengah gelapnya perjalanan. Maka siapa yang menjaga sunnah ini, meskipun hanya beberapa ayat setiap hari, sesungguhnya ia sedang membangun benteng pertahanan dari kesusahan yang datang tanpa permisi. Al-Quran juga akan menjadi teman setia. Saat semua orang pergi, saat dunia tak lagi menyenangkan, ia tetap ada. Menuntun, menyembuhkan. Dan kelak, di hari ketika manusia lari dari manusia, Al-Quran akan datang sebagai syafaat bagi siapa yang membacanya dengan penuh cinta. Maka bacalah, bukan hanya karena ingin pahala, tapi karena engkau ingin dikenal oleh Tuhanmu melalui kalamnya. Bacalah, bukan hanya untuk menambah hafalan, tapi untuk menghidupkan hati yang mulai mati oleh dunia. Mulailah hari-harimu dengan ayat, dan akhiri malam-malammu dengan lantunan suci. Tidak harus banyak, tapi harus istiqomah. Karena siapa yang menyalakan lampu Al-Quran dalam hidupnya, maka tak ada malam yang benar-benar gelap. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai temannya, maka hidupnya akan dijauhkan dari kesempitan. Bukan karena tak ada ujian, tapi karena ada cahaya yang menuntun langkahnya melewati ujian itu dengan tenang. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini telah membawa kita menyelami amalan-amalan sunnah yang penuh hikmah, yang mampu melindungi jiwa dan memberi ketenangan dalam setiap langkah. Semoga setiap cahaya yang kita temukan menjadi bekal untuk melewati segala ujian hidup dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Ingatlah, jalan menuju ketenangan hati tidak pernah berakhir. Teruslah berusaha, teruslah menghidupkan sunnah yang membawa keberkahan, dan percayalah, Allah selalu bersama hamba-hambanya yang berserah dan berusaha. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau limpahkan rahmat dan ampunanmu kepada seluruh penonton yang ikhlas mengikuti perjalanan ini. Jauhkanlah mereka dari segala kesusahan, lapangkanlah dada mereka, dan penuhi hidup mereka dengan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Jadikanlah amalan-amalan sunnah ini sebagai jalan keberkahan dan penjagaan darimu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah bersama kami. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.